Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Yang kali ini akan membawakan film beradrenalin berjudul The Gray Man yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang agen rahasia paling brutal yang diburu oleh CIA karena menyimpan chip rahasia. Di sini kita akan disuguhi adegan yang sangat beradrenalin dan tentunya tidak membosankan. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah Manusia Abu-Abu. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh kejam bernama Courtland Gentry. Dia sedang ditemui oleh seorang agen CIA bernama Donald Fitzroy. Di sini, Fitzroy menawarkan sebuah pekerjaan kepada Courtland, yaitu untuk menjadi agen pembunuh. Nantinya, Courtland akan bekerja dalam sebuah unit rahasia bernama Sierra yang beroperasi di area abu-abu atau lebih dikenal dengan area di luar hukum. Jika bersedia, dia akan dibebaskan hari itu juga. Dan setelah mempertimbangkannya, Courtland pun akhirnya menerima tawaran tersebut. I would have done the same thing myself. How long am I gonna work for you? 18 tahun kemudian, Courtland berubah menjadi agen Sierra terbaik yang pernah ada, namun identitas lamanya telah dihapus, dan sekarang dia dijuluki dengan nama Sierra Six. Saat ini, dia sedang menjalankan misi pembunuhan di Bangkok, tepatnya pada sebuah pesta tahun baru. Six tidak bekerja sendirian, dia ditemani oleh agen yang bernama Miranda. Pada misi ini, Six juga diawasi oleh Komandan Pusat CIA, yaitu Denny Carmichael bersama dengan Susan Brewer, yang juga merupakan anggota CIA. Denny memerintahkan Six untuk membunuh target sebelum transaksi ilegal dilakukan, karena chip yang akan dijual oleh target adalah rahasia negara. Tapi saat akan mengeksekusi target, tiba-tiba ada seorang bocil yang menghalanginya. Six pun tidak jadi menembak. Dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi masih bocil. Oleh karena itu, dia menentang perintah Denny dengan mengatakan kalau senjatanya macet. Macet udah kayak di lampu merah aja. Stand by. Do not stand by. Six lalu memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih greget, apalagi kalau bukan baku hantam. Dia diam-diam mendekati musuh kemudian membrutal di tengah-tengah pesta. Miranda juga akhirnya ikut membantu Six karena daripada nganggur, ya kan? Dan ketika para jamet sudah dikalahkan, kini Six langsung berhadapan dengan bos mereka. Namun tak disangka-sangka, dia adalah Sierra Ford alias salah satu agen senior di unit tersebut. Walaupun dia seniornya, Six memilih untuk tetap patuh pada misi. Mau tak mau, dia harus segera menghabisi Ford. Singkat cerita, Six berhasil melumpuhkan Ford dengan sangat mudah. Tapi saat sedang sekarat, Ford memperingatkan Six untuk berhati-hati dengan Denny karena pria itu sangatlah licik. Sebagai sesama agen yang direkrut oleh Fitzroy, Ford percaya kalau Six tidak akan mudah ditipu oleh Denny. Oleh karenanya, Ford memberikan sebuah kalung yang berisi chip rahasia. Dia meminta Six untuk menjaganya baik-baik. Beberapa saat kemudian, Miranda muncul dari belakang. Wanita itu segera melaporkan kematian Ford kepada CIA. Namun, Miranda tampak curiga dengan gerak-gerik Six yang sedang menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, Denny sedang marah-marah karena chip yang dicuri oleh Ford telah menghilang. Dia pun menyesal karena menugaskan agen Sierra dalam misi ini.
Denny lalu menghubungi Six untuk menanyakan chipnya, tapi Six pura-pura tidak tahu. Karena penasaran dengan isinya, Six pun memutuskan untuk melanggar peraturan. Sebelum itu, dia harus melakukan penyamaran. Oleh karenanya, Six membeli jaket dari seorang jamet Bangkok yang baru saja lewat di depannya. U-42 regular. Kemudian, dia pergi ke sebuah warnet untuk membuka chip tersebut. Tapi sayangnya, beberapa file harus dibuka dengan password. Tak berselang lama, Miranda menelpon untuk mengajak Six pulang bersama. Namun dia menolaknya karena tidak mau menghadap kepada si Denny. Setelah itu, Six mengirimkan chipnya ke alamat rahasia sebelum dia pergi meninggalkan Thailand. Dan agar tidak bisa dilacak, dia juga memutuskan untuk menukar handphonenya dengan mikromes milik orang yang duduk di sampingnya. Tanpa membuang waktu, Six langsung menghubungi mantan atasannya yang tidak lain adalah Fitzroy. Kini, Fitzroy tinggal di Azerbaijan dan menikmati masa pensiunnya selepas dipecat oleh Denny. Tujuan Six menelponnya adalah untuk meminta bala bantuan yang bisa mengeluarkannya dari Thailand. Fitzroy pun bersedia membantunya. Selain bala bantuan, Six juga ingin segera pensiun dari Sierra. Namun untuk yang satu ini, Fitzroy tidak bisa melakukan apa-apa sebab dia sudah tidak punya kuasa. Di sisi lain, Denny dan Susan mulai frustasi dengan sikap Six. Oleh karena itu, Denny berniat untuk mengutus mantan agen CIA paling psikopat untuk menangkap Six. Agen tersebut adalah Lloyd Hansen atau dikenal dengan nama Samidi. Tapi Susan tidak setuju karena Samidi bisa membahayakan orang-orang tidak bersalah. Meskipun begitu, Denny akan tetap mengutusnya. You through? What do you want to do? So sit on him. The guy has a higher kill count the entire. Tanpa berlama-lama, Denny langsung mengontak Samidi yang ternyata sedang menyiksa Om-Om. Di sini, dia langsung menugaskan Samidi untuk menghabisi Six. Karena kalau sampai isi chipsnya tersebar, maka mereka akan masuk penjara. Get it back. Make him gone. Dengan sigap, Samidi segera menyuruh anak buahnya untuk menculik keponakan Fitzroy yang bernama Claire. Dia tahu kalau Fitzroy sudah seperti ayah bagi Six. Dengan begitu, dia bisa mengancamnya sekaligus memancing Six untuk keluar. Sebentar, ini Samidi kenapa mirip banget sama Kapten Amerika ya? Tapi kok kumisnya baplang? Squeeze. Di lain pihak, Six sudah tiba di pangkalan udara dengan menggunakan bajai curian. Dia langsung disambut oleh tentara bayarin yang diutus oleh Fitzroy. Pada waktu yang sama, Samidi mendatangi Fitzroy di sebuah pemakaman militer. Di sini, Samidi berbahasa basi ngalor ngidul sampai akhirnya menunjukkan foto Claire yang sudah diculik. Fitzroy pun tidak punya pilihan lain selain memenuhi permintaan Samidi, yaitu menghabisi Six. Tapi dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Six tanpa rasa sakit. Mereka pun langsung berkumpul di pesawat dan bersiap untuk mengeksekusi. Namun tak disangka-sangka, mereka tidak sadar kalau Six sudah mengetahui rencananya. Akhirnya, baku hantam pun terjadi dengan sangat sengit. Gara-gara pergelutan tersebut, dinding pesawat tiba-tiba jebol. Six pun segera mengambil parasut setelah menghajar anak buah Fitzroy. Kemudian, saat pesawat akan jatuh, Six memutuskan untuk terjun bebas. Akibatnya, Six terdampar di sebuah bukit yang terletak di Turki. Tanpa berlama-lama, dia langsung menghubungi Fitzroy dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Fitzroy pun meminta maaf karena Claire telah diculik oleh Samidi. Tak berselang lama, Samidi pun merebut ponsel Fitzroy lantas berterus terang kepada Six. Jika bersedia menyerahkan chipnya, maka dia tidak akan menyakiti siapapun. Namun Six menolaknya mentah-mentah. Di sisi lain, Fitzroy memperingatkan Samidi bahwa Six bukanlah bocil kemarin sore. Dia adalah agen terbaik Sierra. Walaupun Samidi telah menyewa banyak tentara bayarin, semua itu akan sia-sia jika sudah berhadapan dengan Six. Sementara itu, Six sedang berada di kereta sambil makan getuk khas Turki lalu tidur sejenak.
Lalu scene beralih ke adegan flashback. 2 tahun yang lalu, Six pernah mendapatkan misi yang tidak biasa dari Fitzroy dan rekannya yang bernama Margaret. Misinya adalah menjadi pengawal Claire yang tinggal di Hong Kong. Kala itu, Claire sudah yatim piatu dan dia hanya memiliki Fitzroy sebagai keluarga satu-satunya. Tapi Fitzroy harus menjalankan misi di Brazil sehingga Six harus menjaganya. Dan demi atasannya, dia pun menerima misi tersebut. This is six. Tak butuh waktu lama, Six dan Claire mulai akrab dan sering mengobrol. Terlebih lagi, Claire adalah bocil yang cerewet dan suka bertanya. Like your tattoo? Where'd you get it? I was just trying to punish him, I think. I'm gonna get back to work. Semuanya berjalan mulus sampai tibalah suatu malam, di mana Claire tiba-tiba merasa kesakitan. Usut punya usut, bocil satu ini memang memiliki penyakit bawaan yang sering kali kumat. Sontak, Six pun langsung membawanya ke rumah sakit. Six menemaninya hingga dokter mengizinkannya pulang. Setibanya di rumah, Six menemukan keanehan di kamera pengawas. Lalu ketika Claire sedang tidur, dia mulai memeriksa setiap sudut rumah. Dan benar saja, Six menemukan seorang penyusup bersenjata. Dia pun langsung menghabisinya tanpa ampun. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Six sudah tiba di Vienna. Di kota ini, dia berniat untuk membuat identitas palsu dengan menggunakan jasa dari pria bernama Penatu, atau yang biasa dipanggil dengan Udin Nganju. Selain memalsukan identitas, Six juga menyuruh Udin untuk meretas sebuah perusahaan yang menjual pemacu jantung kepada Fitzroy. Six membutuhkan kodenya untuk melacak Claire. Yeah, I'm looking for a pacemaker. Selagi menunggu Udin mencari kodenya, Six membersihkan dirinya terlebih dahulu supaya foto pasportnya jadi ganteng. Saat sedang mandi, Six mengingat kembali sosok ayahnya yang kejam dan bagaimana dia diajari untuk menjadi manusia yang brutal. Selepas mandi, Six segera mencatat kode pemacu jantung milik Claire, lalu meminta Udin untuk langsung memotretnya. Namun, gerak-gerak Udin terlihat mencurigakan. Dan benar saja, dia tiba-tiba menjebloskan Six ke ruang bawah tanah, lalu menguncinya. Ternyata, Udin Nganju telah bekerja sama dengan Samidi. Dia juga ditawari uang sebanyak jutaan dolar. Di waktu yang sama, Miranda sedang diinterogasi oleh Denny terkait pengkhianatan Six kepada CIA. Tapi Miranda tidak tahu apa-apa karena dia baru sekali bertemu dengannya. I never even met Six until I landed in Bangkok. Saat Miranda diinterogasi, Six diam-diam membuat peledak di dalam kurungan. Dia sudah tahu kalau pasukan Denny dan Samidi akan segera menangkapnya. Oleh karena itu, dia menyiapkan diri untuk melawan mereka. He funded a program to recruit hardened criminals. Identities criminally destroyed. Nameless assassin's. Assets were chosen for their. Six kemudian membocorkan pipa air agar bisa mengambang sampai ke atas. Dengan begitu, dia akan lebih mudah saat melarikan diri. Di lain pihak, Samidi dan pasukannya telah tiba di markas Udin. Dan tanpa basa-basi, Samidi langsung bertanya keberadaan Six. Namun, Udin tidak mau mengatakannya sebelum dia mendapat bayaran. Mendengar itu, Samidi pun menembaknya hingga tewas. Where's my money? Tak berselang lama, anak buah Samidi menemukan Six yang sedang berenang di dalam kurungan. Tapi yang mereka tidak tahu, dia sudah menyiapkan bom buatan untuk kabur. Dan ketika mereka mendekat, Six langsung meledakkannya. Setelah naik ke permukaan, Six diserang oleh anak buah Samidi. Dia berhasil menghabisi mereka, tapi Samidi tiba-tiba muncul dan menyudutkannya. Dia lalu menanyakan chip yang dicuri, tetapi Six nekat menjatuhkan granat di bangunan tersebut. Alhasil, Samidi pun gagal menangkapnya. Samidi kemudian mengejar Six yang hendak kabur, namun untungnya dia ditembak bius oleh sosok misterius. Dan sosok itu adalah Miranda. Tidak hanya membius Samidi, dia juga menangkap Six lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Beberapa jam pun berlalu. Di dalam mobil, Miranda menyalahkan Six atas perbuatannya.
Jika Six tidak mencuri chip milik CIA, posisi Miranda pasti sudah aman. Dan kini dia telah dianggap satu kubu dengan Six. Dan untuk membersihkan nama baiknya, dia perlu mengambil chipnya dari Six. Tapi sayangnya, chip tersebut telah dikirim kepada seseorang, yaitu Margaret, mantan atasan Six yang tinggal di Praha. I sent it to Margaret Cahill, the UK agency chief. Di sisi lain, Samidi dan anak buahnya kembali ke markas mereka di Kroasia, tempat di mana Claire dikurung. Mereka langsung disambut oleh Susan yang langsung marah-marah kepada Samidi karena telah membuat keributan dan gagal menangkap Six. Meski begitu, misi tetap berlanjut. Samidi dan Susan akhirnya mendapatkan rekaman CCTV saat Six mengirimkan paket di Bangkok. Dari sini, tim Samidi juga berhasil melacak alamat tujuan. Tapi karena kameranya terlalu jauh, alamat tidak terbaca dengan baik. Yang jelas, paket berisi chip itu dikirim ke Praha. Samidi pun langsung menyiksa Pitroy untuk mendapatkan alamat lengkapnya. Psikopat ini mencabuti kuku Pitroy sampai dia mau buka mulut. Selain itu, dia juga mengancam akan melukai Claire. Di waktu yang sama, Six dan Miranda sudah tiba di kediaman Margaret. Mereka pun langsung disambut dengan senang hati. Setelah berbasa-basi tentang budidaya lele, Six meminta Margaret untuk membuka file di dalam chip. Ternyata, isi dari chip tersebut adalah bukti dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Denny. Ini juga melibatkan Susan dan Samidi. Seluruh bukti ini telah dikumpulkan oleh Sierra 4 selama bertahun-tahun. Setelahnya, Margaret memberikan kunci mobil anti peluru yang bisa digunakan untuk kabur. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Samidi. Samidi sangat tidak peduli dengan warga sipil yang tinggal di bangunan itu. Dia akan melakukan segalanya untuk menangkap Six. Di lain pihak, Six menyuruh Miranda untuk pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan melindungi Margaret. Akan tetapi, Margaret tidak ingin pergi dari rumahnya. Dia memutuskan untuk berkorban agar Six bisa mengungkap kebenaran. Margaret pun lantas memancing para jamet masuk ke dalam rumah, kemudian meledakkan bom yang sudah dia pasang. Sementara itu, Six dihadang oleh kepolisian setempat karena dianggap sebagai dalang kekacauan. Awalnya, dia bisa menghindar, tapi sialnya dia tertabrak oleh mobil. Alhasil, dia pun tepar di tengah jalan. Six lalu ditahan di tengah alun-alun yang banyak warga sipilnya. Karena pasukan Samidi sudah tiba di sana, Six pun segera merampas pistol polisi kemudian menembakkannya ke atas. Dia melakukannya agar para warga tidak terkena serangan Samidi. Tak berselang lama, kepolisian setempat mengirim tim SWAT untuk melawan pasukan Samidi. Oleh karenanya, Samidi pun mengirim bala bantuan lagi. Di tengah-tengah baku tembak, Six mengambil pistol yang terbengkalai lalu melepaskan borgol di tangannya. Singkat cerita, Six berhasil melumpuhkan pasukan Samidi. Dia juga mendapatkan bantuan dari Miranda yang sudah membawa mobil Margaret untuk kabur.
Melihat kekacauan yang dibuat oleh Samidi, Susan pun merasa frustasi. Dia ingin menangkap Six secara diam-diam, bukan dengan cara yang barbar seperti Samidi. Dan setelah semua pasukannya tewas, Samidi masih belum kapok. Dia akhirnya merekrut pasukan khusus paling brutal dari perindapan, yaitu Aviksan. Sit rep. Tracking the target. Di sisi lain, Six dan Miranda pergi ke rumah sakit untuk melacak Claire dengan kode yang dia dapatkan dari Udin Nganju. Setelah mengetahui lokasinya, Six bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba, mereka berdua dikejutkan oleh serangan dari Afik. Jamet perindapan ini membabi buta tanpa memberikan celah untuk Six dan Miranda. Singkatnya, Afik berhasil mengalahkan mereka dan mengambil chip dari tangan Six. Akan tetapi, dia langsung dicegat oleh para polisi. Mau tidak mau, dia pun harus melawan mereka semua. Setelahnya, Afik bergegas kabur dengan motor Yamaha karena Yamaha selalu di depan. Karena kehilangan Afik, Six dan Miranda pun memutuskan untuk mencari tempat yang aman agar bisa mengobati luka mereka. Sembari mengobati lukanya, Six menceritakan masa mudanya yang suram. Kala itu, dia dan adiknya dilatih untuk menjadi jamet brutal oleh ayahnya sendiri. Namun sang ayah terlalu keras kepada adiknya. Oleh karena itu, Six pun membunuhnya agar sang adik tidak lagi disiksa. Semenjak insiden tersebut, Six divonis penjara selama puluhan tahun. Sampai akhirnya dia direkrut oleh Fitzroy. It was clear it was either gonna be my brother or him. Di lain pihak, Afik baru saja tiba di markas Samidi. Dia kemudian menyerahkan kalung berisi chip yang dia ambil dari Six. Di luar markas, para pengawal sedang mengecek keamanan. Lalu, tiba-tiba Six muncul sambil mengangkat tangannya. Dia pura-pura menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan saat para pengawal mulai lengah, Miranda langsung menembak semuanya. 42 regular. Setelah melumpuhkan pengawal, keduanya pun langsung mencuri senjata di markas Samidi. Di dalam markas, Samidi kembali dimarahi oleh Susan walaupun sudah mendapatkan chipnya. Terlebih lagi karena Samidi juga sempat berniat untuk membunuh Claire. Mendengar itu, Afik menjadi sangat marah. Dia sangat tidak suka jika ada orang yang membunuh anak kecil. Selagi mereka berdebat, Six dan Miranda mulai beraksi di luar. Dan ketika Samidi mulai panik, Six diam-diam menyusup ke dalam markas lalu masuk ke ruangan Fitzroy dan Claire. Setelah beberapa saat, Samidi menyadari kalau dia telah terpancing oleh Miranda. Dan ketika masuk ke ruangan Fitzroy, mereka sudah tidak ada. Di sisi lain, Miranda tidak memberi kesempatan untuk Susan dan pasukan Samidi. Dia menembak markas menggunakan roket RPG-7. Alhasil, Susan CS pun dibuat ketar-ketir. Sementara itu, Six dan Fitzroy mendapatkan serangan dari anak buah Samidi. Dan naasnya, Fitzroy terkena tembakan di perut. Dia terlihat sudah pasrah dan meminta Six untuk menjaga Claire sampai akhir. Sedangkan dirinya akan menahan Samidi CS sebisa mungkin. Six pun terpaksa meninggalkan Fitzroy demi keselamatan Claire. I need to think. You don't have time to think. Six, look at me. Kemudian, Six dan Claire terjun ke bawah danau. Samidi pun kehilangan jejak mereka dan kini harus berhadapan dengan Fitzroy yang sudah memegang granat. Lalu, dalam beberapa detik, di lain pihak, Miranda sedang bertarung dengan Afik yang sengaja menyembunyikan chipnya. Keduanya baku hantam dengan sangat brutal. Namun saat Afik hampir menang, dia justru berhenti menyerang Miranda. Tidak hanya itu, Afik juga menyerahkan chipnya karena dia sudah muak dengan semua itu.
Pada waktu yang sama, Samidi berhasil mengejar Six dan Claire. Di sini, keduanya pun berjibaku dengan sangat brutal. Hingga akhirnya, Samidi menyandra Claire lalu masuk ke dalam sebuah labirin. Samidi menggiring Six sampai ke tengah labirin. Awalnya, Miranda akan menembaknya dari jarak jauh. Namun entah kesurupan apa, tiba-tiba Samidi menyerahkan Claire begitu saja. Dia sudah tidak butuh lagi bocil itu. Yang dia inginkan sekarang adalah menghabisi Six dengan tangan kosong. Oleh karenanya, Six pun menyuruh Claire untuk menemui Miranda. Sedangkan dia akan berduel sampai titik darah penghabisan. Six dengan mudah mampu melukai Samidi yang bertubuh bongsor itu. Tapi situasi berbalik ketika Samidi bermain licik dengan menggunakan pisau. Six pun cukup kewalahan dan hampir tumbang. Namun di titik terlemahnya, dia mengingat kembali sang ayah yang sangat barbar. Dan saat itulah Six kembali bangkit. Sayangnya, dia tidak bisa membunuhnya dengan tangan sendiri. Sebab Susan tiba-tiba datang dan langsung menembak Samidi. Ya... Susan kemudian menembak kaki Six sehingga dia tidak bisa berjalan. Di sini, Susan memberi penawaran kepada Six. Jika ingin Claire selamat, maka dia harus mau menjadi saksi di pengadilan yang membela Susan. Rencananya, wanita licik ini akan melimpahkan semua kesalahan kepada Samidi. Setelah persidangan selesai, Six akan dipenjara lagi, tapi bisa bebas kalau berkelakuan baik. Mendengar tawaran itu, Six pun langsung menerimanya tanpa berpikir. Blood. Beberapa saat kemudian, tim medis datang untuk membawa Six ke rumah sakit. Dan di sisi lain, Susan telah membawa chip yang sebelumnya berada di tangan Miranda. 2 minggu kemudian, 3 agensi CIA yaitu Denny, Susan, dan Miranda disidang oleh para petinggi. Mereka tidak mendapatkan hukuman berat, melainkan hanya diskors sementara waktu. Setelah sidang selesai, terungkap bahwa Miranda telah bekerja sama dengan Denny selama ini. Dia membantu Six karena diperintah oleh Denny. Dan selain menjaga karirnya, Miranda juga merasa kasihan kepada Claire. Jika Denny membahayakan nyawa bocil itu lagi, maka Miranda tidak akan segan untuk membunuhnya. I will come for you. Sementara itu, Susan telah mengamankan Claire di rumah aman CIA. Dia sengaja melakukannya supaya bisa memanfaatkan Six untuk menjadi bawahannya. Namun ternyata dia melakukan sebuah kesalahan fatal. Sebab Six bukanlah orang yang mudah diperintah. Dan benar saja, Six menghilang dari rumah sakit militer dan telah membantai para penjaga. Yang mereka tidak tahu, si kini sudah berada di rumah aman CIA. Dia lalu menyuruh Claire untuk memutar musik dangdut yang kencang selagi dirinya membantai para jamet penjaga. Setelah menghabisi mereka semua, Six pun masuk ke ruangan Claire untuk membawanya pergi dari sana. Dan film pun tamat dengan happy ending.